Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wilda Yulia Rushida, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai penerapan ekonomi diferensial, konsep elastisitas, dan konsep marginal. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Tamimatul Isnaini dengan NIM 4120091. Yang kedua, Miftah Arum Sukma dengan NIM 4120101. Dan yang terakhir, saya sendiri, Saili Rizky dengan NIM 4120193. Langsung saja kita masuk kepada submateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamimatul Isnaini NIM 4120091 akan membacakan materi penerapan ekonomi diferensial, konsep elastisitas dan konsep marginal. A. Penerapan ekonomi. Teori diferensial amat lazim diterapkan dalam konsep elastisitas dan konsep marginal. Dalam kaitannya dengan konsep elastisitas, pada subbab ini secara berurutan akan membahas penerapan diferensial dalam perhitungan elastisitas berbagai variabel ekonomi. Sedangkan dalam kaitannya dengan konsep marginal akan dibahas penerapan diferensial dalam pembentuk fungsi atau perhitungan nilai marginal dari berbagai variabel ekonomi. B. Elastisitas. Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan fx berkenan dengan Y dapat didefinisikan sebagai berikut. Eta sama dengan elastisitas Y dibagi elastisitas X sama dengan limit delta X menuju 0 delta Y per Y dibagi delta X per X sama dengan dy per dx dikali X per Y. Ini berarti bahwa elastisitas Y sama dengan fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam Y terhadap perubahan relatif dalam X untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan istilah yang lengkap, elastisitas harga permintaan, price elasticity of demands, ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya sebagai berikut. Eta D sama dengan presentase dari delta QD dibagi presentase dari delta P sama dengan elastisitas QD dibagi elastisitas P sama dengan limit delta P menuju 0. Delta QD dibagi QD bagi delta P per P sama dengan D QD per DP dikali P per QD. Contoh elastisitas permintaan sebagai berikut. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan pada P sama dengan 5. Jawab. QD sama dengan 25 min 3P kuadrat. Turunan dari QD sama dengan min 6P. Dari min 3P kuadrat diturunkan menjadi min 6P. Eta D sama dengan dQD dibagi dP dikali P kali QD sama dengan min 6 dikali P per 25 min 3P kuadrat. Delta D diperoleh 3 elastis. Eta D sama dengan 3 berarti bahwa apabila dari kedudukan P sama dengan 5, harga naik atau turun sebesar 1%, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang atau bertambah sebanyak 3%. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Miftah Arum Sukma.
Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau price elasticity of supply ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan adanya perubahan harga. Dengan rumus elastisitas penawaran sama dengan persen delta QS per persen delta P sama dengan EQS per EP sama dengan lim delta P mendekati 0 kurung buka delta QS per QS kurung tutup per kurung buka delta P per P kurung tutup sama dengan DQS per DP dikali P per QS, di mana DQS atau DP tak lain adalah QS aksen atau F aksen P. Contoh, fungsi penawaran suatu barang QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. Berapa elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Penyelesaiannya, QS sama dengan min 200 plus 7P kuadrat. QS aksen sama dengan DQ per DP sama dengan 14P. Maka elastisitas penawarannya sama dengan DQ per DP dikali P per Q sama dengan 14P dikali P per min 200 ditambah 7P kuadrat. Pada P sama dengan 10, maka elastisitas penawarannya sama dengan 140 dikali 10 per min 200 ditambah 7 dikali 10 kuadrat sama dengan 140 dikali 10 per 500. Maka diperoleh hasilnya 2,8. Pada P sama dengan 15, maka elastisitas penawarannya sama dengan 210 dikali 15 per min 200 ditambah 7 dikali 15 kuadrat sama dengan 210 dikali 15 per 1375. Maka hasilnya sama dengan 2,3. Yang selanjutnya yaitu elastisitas produksi. Elastisitas produksi ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan. Dan fungsi produksi dinyatakan dengan P sama dengan Fx. Maka elastisitas produksinya sama dengan persen delta P per persen delta X sama dengan EP per EX. Sama dengan lim delta X mendekati 0 kurung buka delta P per P kurung tutup per kurung buka delta X per X kurung tutup sama dengan dP per dx dikali X per P, di mana dP atau dx adalah produk marginal dari X kurung buka P aksen atau F aksen X. Contohnya, hitunglah elastisitas produksi dari fungsi produksi P sama dengan 5x kuadrat min 5x pangkat 3 pada tingkat faktor produksi sebanyak 2 unit. Penyelesaiannya P sama dengan 5x kuadrat min 5x pangkat 3
P aksen sama dengan 10X min 15X kuadrat. P sama dengan 2. Eta P sama dengan persen delta P per persen delta X sama dengan EP per EX sama dengan lim delta X mendekati 0 sama dengan P aksen dikali X per P. Elastisitas produksinya sama dengan kurung buka 10X min 15X kuadrat kurung tutup dikali kurung buka X per kurung buka 5X kuadrat min 5X pangkat 3 kurung tutup sama dengan kurung buka 10 dikali 2 min 15 dikali 2 kuadrat kurung tutup dikali kurung buka 2 per 5 kali 2 kuadrat min 5 kali 2 pangkat 3. Maka sama dengan min 40 dikali min 0,1. Maka hasilnya 4. Jadi, dari kedudukan X sama dengan 2, faktor produksi yang digunakan naik sebesar 1%, sehingga produk yang dihasilkan bertambah sebanyak 4%. Selanjutnya yaitu biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost atau MC ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit tambahan produk. Secara matematika, fungsi biaya marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total. Jika fungsi biaya total dinyatakan dengan C sama dengan FQ, di mana C adalah biaya total dan Q melambangkan jumlah produk, maka biaya marginalnya MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Contohnya, terdapat sebuah perusahaan PT Murni mengeluarkan biaya sebanyak 400 juta untuk menghasilkan 1000 unit meja. Pada saat jumlah produksi sudah mencapai 2000 unit, maka perusahaan mengeluarkan biaya sebesar 600 juta untuk memproduksinya. Berapakah jumlah biaya marginal pada produksi meja tersebut? Diketahui delta DC sama dengan 600 juta min 400 juta sama dengan 200 juta. Kemudian delta DQ sama dengan 2000 unit min 1000 unit sama dengan 1000 unit. Penyelesaiannya MC sama dengan delta DC per delta DQ sama dengan 200 juta per 1000 unit. Maka MC sama dengan 200.000 per unit. Maka biaya marginal produksi meja tersebut sebesar 200.000, yang artinya adalah total biaya meningkat 200.000 dengan produksi satu meja. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Saili Rizky. Yang selanjutnya yaitu penerimaan marginal. Penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya 1 unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Jika fungsi penerimaan total dinyatakan dengan R sama dengan FQ, di mana R melambangkan penerimaan total dan Q adalah jumlah keluaran, maka penerimaan marginalnya yaitu MR sama dengan R aksen sama dengan DR sama dengan DQ. Untuk contohnya yaitu fungsi penerimaan ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Q. Bagaimana fungsi penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual 200 unit barang dan hitung harga per unit?
Hitung juga penerimaan marginal jika penjualan bertambah 50 unit dan tentukan tingkat penjualan yang menggunakan penerimaan total maksimum dan berapa besarnya penerimaan total maksimum tersebut. Jawab, fungsi penerimaan menggunakan rumus R sama dengan Q kali P, R sama dengan Q kali 900 min 1,5 Q. R sama dengan 900 Q min 1,5 Q kuadrat. Jika Q sama dengan 200, R sama dengan 900 kali 200 min 1,5 kali 200 kuadrat sama dengan 120.000. P sama dengan 900 min 1,5 kali 200 sama dengan 600. Jika Q sama dengan 250, R sama dengan 900 kali 250 min 1,5 kali 250 kuadrat sama dengan 131.250. MR sama dengan DQ per DR sama dengan 131.250 min 120.000 per 250 min 200 sama dengan 225. R sama dengan 900 Q min 1,5 Q kuadrat. R maksimum pada saat R aksen sama dengan 0. R aksen sama dengan 900 min 3 Q sama dengan 0. Q sama dengan min 900 per min 3 sama dengan 300. Maka besarnya R sama dengan 900 kali 300 min 1,5 kali 300 kuadrat sama dengan 135.000. Untuk grafiknya, seperti yang sudah tertera pada layar. Yang selanjutnya yaitu utilitas marginal. Utilitas marginal atau marginal utility atau MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh konsumen berkenan satu unit tambahan barang yang dikonsumsinya. Jika fungsi utilitas total dinyatakan dengan U sama dengan FQ, di mana U melambangkan utilitas total dan Q adalah barang yang dikonsumsi, maka utilitas marginalnya yaitu marginal utility sama dengan U aksen sama dengan DU per DQ. Contoh, U sama dengan FQ sama dengan 90 Q min 5 Q kuadrat. Marginal utility sama dengan U aksen sama dengan 90 min 10 Q. U maksimum pada marginal utility sama dengan 0. Marginal utility sama dengan 0, 90 min 10 Q sama dengan 0. Q sama dengan 9. U maksimum sama dengan 90 dikali 9 min 5 kali 9 kuadrat sama dengan 810 min 405 sama dengan 405. Untuk kurva sudah seperti yang tertera pada layar. Submateri selanjutnya yaitu mengenai produk marginal. Produk marginal atau marginal product atau MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi yang digunakan. Secara matematika, fungsi produk marginal merupakan derivatif pertama dari fungsi produk total. Jika fungsi produksi total dinyatakan dengan P sama dengan Fx, di mana P melambangkan jumlah produk total dan X adalah jumlah masukan, maka produk marginalnya yaitu marginal produk sama dengan P aksen sama dengan dP per dx. Contohnya, produk total atau P sama dengan Fx sama dengan 9x kuadrat min 9 pangkat 3. Produk marginal atau MP sama dengan P aksen sama dengan 18x min 3x kuadrat. P maksimum pada P aksen sama dengan 0. 18x min 3x kuadrat sama dengan 0. 3x dalam kurung 6 min x kurung tutup sama dengan 0. X sama dengan 6. P maksimum sama dengan 9 dalam kurung 6 pangkat 2 min 6 pangkat 3 sama dengan 108. P berada di titik belok dan
MP maksimum pada P turunan kedua sama dengan MP aksen sama dengan 0, yakni pada X sama dengan 3. Untuk kurva seperti yang sudah tertera pada layar. Untuk selanjutnya, kita telah sajikan beberapa latihan soal yang bisa teman-teman sekalian coba untuk mengerjakannya. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berkenan mendengarkan pemaparan dari kami hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.